Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dini Krisna Murti, mahasiswi Ekonomi Islam tahun 2016. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa pendapat tentang Islam dan toleransi beragama. Jika membahas toleransi, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yaitu ada 4 prinsip. Saya singkat prinsip tersebut menjadi 4 bagian atau KBYK agar kalian lebih mudah mengingat. Yang pertama ada prinsip K atau keragaman. Kemudian ada prinsip B, prinsip bahwa perbedaan itu merupakan sunnatullah, dan Y, prinsip yang memandang bahwa manusia itu berasal dari satu keluarga. Kemudian prinsip K yang terakhir, prinsip kemuliaan manusia dipandang dari sisi kemanusiaannya, bukan dari pendapat mereka. Toleransi bukanlah mengajak orang lain kepada agama kita atau pandangan kita, ataupun sebaliknya orang lain mengajak kita untuk ke dalamnya, karena yang seperti itu adalah provokasi atau mengajak seseorang, atau kita sebut dengan dakwah. Nah, kita sebagai seorang muslim dan muslimah jangan sampai kita gagap dengan makna toleransi. Jadi makna toleransi dalam Islam tetaplah lakum dinukum waliyadin, atau sesederhana itu kita mengingatnya lakum dinukum, bagimu agamamu, waliyadin, dan bagiku agamaku. Riwayat tersebut merupakan bentuk dari toleransi Islam. Jadi toleransi Islam itu bukan berarti mencampur adukan antara dua pendapat atau dua pandangan yang berbeda menjadi satu pandangan. Jadi toleransi adalah menghargai serta menghormati pendapat, agama, kepercayaan maupun adat istiadat orang lain yang berbeda tanpa kita terjerumus ke dalamnya. Toleransi menurut KBBI itu bersifat atau bersikap menenggang atau menghormati, menghargai adanya perbedaan baik itu dalam bentuk pendapat, kebiasaan, kelakuan, ataupun yang lainnya tanpa menjerumuskan satu sama lain. Jadi sebelum kita lanjutkan bagaimana Islam memandang toleransi beragama, nah saya akan menjelaskan asbabun nuzul atau bagaimana asal usul dari sebuah ayat menjelaskan tentang toleransi, yaitu ada pada surat Al-Kafirun ayat 1 sampai terakhir, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi ceritanya seperti ini. Saat itu kaum Quraisy merasa terancam oleh dakwah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kaum Quraisy mendatangi paman Nabi Muhammad, yakni Abu Thalib, untuk melobi dan mengajak beliau kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan maksud keluhan dari kaum Quraisy, yakni apa sih sebenarnya tujuan dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka berpikir bahwa dakwah Nabi ini ditujukan untuk harta, tahta, dan wanita. Akhirnya mereka mencoba melobi Nabi Muhammad dengan menawarkan harta yang banyak. Dan jika Nabi Muhammad menerima harta tersebut, Nabi Muhammad akan menjadi orang paling kaya di Mekah saat itu. Kemudian kaum Quraisy menawarkan tahta, di mana tahta tersebut akan menjadikan Nabi menjadi orang yang paling tinggi tahtanya di Mekah, dan menawarkan wanita manapun yang ingin Rasul nikahi. Bagaimana dengan jawaban Rasul atas tawaran tersebut? Kemudian Rasul menjawab dengan lantang. Rasul menolak seluruh tawaran tersebut secara mentah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, seandainya jika matahari berada di tangan kananku, kemudian bulan berada di tangan kiriku, niscaya saya akan tetap memegang keputusan ini untuk melanjutkan dakwah tersebut. Kemudian kaum Quraisy tidak menyerah seperti itu. Kaum Quraisy kemudian menawarkan opsi yang lain, yakni kaum Quraisy berkata, ya Rasul, bagaimana jika aku mengimani dan beribadah atas perintah Tuhanmu, dan engkau mengimani serta beribadah kepada Tuhanku selama 1 tahun. Namun Rasul pun menolak tawaran tersebut, dan seperti itulah makna dari asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat terakhir. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Jangan lupa tunggu video-video selanjutnya di channel ini, dan see you soon.